Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik pendidikan IPS. Pendidikan IPS merupakan gabungan ilmu-ilmu sosial yang terintegrasi atau terpadu. Nah, karakteristik IPS ini ada dua, yaitu materi IPS dan strategi penyampaian pembelajaran IPS. Yang pertama, materi IPS. Mempelajari IPS pada hakikatnya adalah menelaah interaksi antara individu dan masyarakat dengan lingkungan, fisik maupun sosial budaya. Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan satu bidang ilmu yang tidak berpijak pada kenyataan. Nah, pada materi IPS ini ada lima macam sumber materi, yaitu yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak, sejak dari keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahannya. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak terdekat sampai yang terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah terdekat sampai terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Dan yang kelima, anak sebagai sumber materi meliputi berbagai permainan dan keluarga. Nah, dengan masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber materi IPS, sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep teori-teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan dan dicobakan sekaligus diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Yang kedua, yaitu strategi penyampaian pengajaran IPS. Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut the widening horizon or expanding environment curriculum. Tipe kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa anak pertama-tama dikenalkan atau perlu memperoleh konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. Selanjutnya, secara bertahap dan sistematis, bergerak dalam lingkungannya, konsentrasi keluar dari lingkungan tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Uut. Ya, saya akan mempresentasikan tujuan IPS. Tujuan IPS yang pertama, menurut Nasib Sumadja 2006, tujuan IPS adalah membina anak untuk menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu A. Pengetahuan dan pemahaman, mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang kepada anak. B. Sikap belajar IPS, mengembangkan sikap belajar yang baik, yaitu dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. C. Nilai dan sikap, anak membutuhkan nilai-nilai
untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, mampu melakukan perspektif berdasar nilai-nilai sosial. D. Keterampilan dasar IPS. Anak belajar menggunakan keterampilan dan alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevan data. Selanjutnya, yang ruang lingkup di IPS. Ruang lingkup IPS merupakan salah satu mata pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Menjelaskan ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi 1. Manusia dan lingkungan, 2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan, 3. Sistem sosial dan budaya, 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya yang F, standar kompetensi dan standar kompetensi dasar IPS. Yang pertama, memahami identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati dalam memajemukkan keluarga. Kompetensi dasarnya 1.1 mengidentifikasi identitas diri, keluarga, dan kerabat. 1.2 menceritakan pengalaman diri. 1.3 menceritakan kasih sayang antar anggota keluarga. 1.4 menunjukkan sikap hidup rukun dalam kemajemukan keluarga. Yang kelas 1 semester 1, standar kompetensi. 2 mendeskripsikan lingkungan rumah. Kompetensi dasarnya 2.1 menceritakan kembali peristiwa penting yang dialami sendiri dilakukan keluarga. 2.2 mendeskripsikan letak rumah. 2.3 menjelaskan lingkungan rumah sehat dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. Kelas 1 semester 2. 1. Standar kompetensi 1. Memahami peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kompetensi dasar 1.1 memelihara dokumen dan koleksi benda berharga miliknya, memanfaatkan dokumen dan benda penting keluarga sebagai sumber cerita. 1.3 menceritakan peristiwa penting dalam keluarga secara kronologis. Kelas 2 semester 2, standar kompetensi 2. Memahami kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga. Kompetensi dasarnya 2.1 mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga. 2.2 menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan peran dalam anggota keluarga. 2.3 memberi contoh bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. 3.1 kelas 3 semester 1. Standar kompetensi memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Kompetensi dasarnya 1.1 menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. 1.2 memelihara lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah. 1.3 membuat ceramah, peta, dan sekolah. 1.4 melakukan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, kelurahan, atau desa. Kelas 3 semester 2, standar kompetensi. Memahami jenis pekerjaan dan penggunaan uang. Kompetensi dasar 2.1 mengenal jenis-jenis pekerjaan. 2.2 memahami pentingnya semangat kerja. 2.3 memahami kegiatan jual beli di lingkungan rumah dan sekolah. Mengenal sejarah uang, mengenal penggunaan uang sesuai dengan kebutuhan. Selesai, Pak. Iya, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di forum diskusi.